Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan itulah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan hidup kami, supaya kami tidak jatuh, tersandung, dan tidak tertipu oleh si jahat. Firman-Mu itulah satu-satunya jalan bagi hidup kami ya Tuhan, untuk lepas dari sana. Kalau kami ada dalam firman-Mu dan firman-Mu ada di dalam kami, Engkau berfirman kepada kami, mintalah apa saja kepadamu diberikan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan mengajar kami, menegur kami ya Tuhan, mendidik kami dan membawa hidup kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, pengenalan yang lebih baik akan Allah. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir dalam hidup kami. Roh Kudus yang adalah roh hikmat dan wahyu itu, yang memberikan pengertian yang dalam bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius. Kisah ini saudara, kisah yang selalu menarik di dalam Alkitab juga untuk dibahas. Dan kita banyak pelajaran-pelajaran dari setiap bagian firman, dari setiap peristiwa-peristiwa, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan selama dia berada di bumi. Matius pasal 14. Matius pasal 14 dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33 ini mengenai Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu
dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi ketika Yesus selesai memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan kemudian dia membubarkan orang-orang itu, menyuruh mereka untuk pergi masing-masing dan pulang. Ya. Mengapa Yesus, saudara-saudara, melakukan hal itu? Karena dia tahu bahwa orang-orang ini mengikuti dia hanyalah untuk membawa dia kemudian untuk menjadikan dia seorang raja menurut pikiran mereka. Yaitu raja seperti bangsa-bangsa lain punya raja. Dan itu orang Israel berharap seperti itu. Lalu setelah itu, saudara, dia menyuruh juga murid-muridnya untuk naik ke perahu dan pergi. Segera pergi meninggalkan mereka. Karena dia berharap bahwa murid-muridnya tidak terpengaruh nanti oleh orang banyak dengan apa yang menjadi obsesi mereka. Nah, ketika itu saudara-saudara, murid-murid naik perahu lalu mereka menyeberang. Duluan berjalan naik ke perahu dan pergi ke seberang. Sementara dikatakan di sini, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus ini, saudara, punya kebiasaan, yaitu suka berdoa malam, suka berdoa pagi, suka berdoa. Ada jam-jam dia sepi sendirian, saudara, dia berdoa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia melayani. Waktu dia tidak melayani, dia berdoa. Nah, kitab Lukas, saudara, itu banyak menuliskan sisi kemanusiaan Yesus, di mana Yesus selalu banyak berdoa. Pagi-pagi dia berdoa, malam dia berdoa, semalam-malaman kadang-kadang dia sendirian dalam doa. Selalu sendirian, saudara-saudara. Dan tentunya banyak hal sebagai Yesus yang turun ke bumi ini menjadi seorang manusia, saudara. Dalam kemanusiaannya dia bergantung kepada Allah. Dalam seluruh yang dia lakukan, apapun, saudara, dia serap dari Bapaknya di dalam doa. Di dalam doa dia menemukan semua yang terbaik dari Bapaknya. Dia ambil semua kekuatan itu dan itu yang dia gunakan. Menyembuhkan orang sakit, dia menjamah orang-orang kusta, dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dia membuat mujizat-mujizat yang lain seperti orang yang makan begitu banyak, 5.000 orang laki-laki, kalau dihitung hanya laki-lakinya, belum perempuan dan anak-anak. Dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tapi semua dikenyangkan. Bahkan sisanya ada 12 bakul dari sisa yang dimakan oleh orang banyak itu.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melihat banyaknya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini, saudara, semakin yakinlah banyak orang Israel di sekelilingnya bahwa dia ini raja. Dia ini harus kita bawa untuk kita jadikan raja. Ya, maka itu sebabnya Yesus menyuruh mereka pulang setelah diberi makan 5.000 orang itu, dan Yesus kembali pergi berdoa. Di sini saudara-saudara, Yesus memberi teladan kepada kita bahwa dengan kemampuan kita, kekuatan kita, dengan segala daya kita itu terbatas, tetapi bersama dengan Allah Bapa kita di sorga tidak ada perkara yang terlalu sukar. Tidak ada, saudara-saudara, batasan di dalam Allah. Di dalam Allah segala sesuatu mungkin. Dia berdoa, murid-muridnya berada di tengah-tengah laut, saudara. Lalu terjadilah satu hal yang tidak diharapkan, tidak diinginkan tentunya oleh seorang yang menyeberang di tengah laut, adalah datangnya apa yang disebut di sini gelombang atau angin sakal. Angin sakal itu, saudara, adalah jenis angin yang datang, saudara-saudara, dari arah yang berlawanan dengan kapal. Ya. Jadi kapal menuju ke sana, ke depan, lalu kemudian ada angin yang berputar yang kencang dari sana. Angin ini, saudara, menyemburkan air masuk ke dalam perahu-perahu daripada Simon dan teman-teman atau murid-murid Yesus. Sehingga mereka jadi kelabakan. Untuk Simon kebakaran jenggot. Wah, segala macam saudara mereka lakukan. Mulai ketakutan, mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Cuma di sini, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pelajaran yang indah. Bahwa tidak ada pikiran mereka untuk berkata begini, waduh, angin kencang nih dari sana, ayo balik. Yesus ada di seberang masih, ayo di belakang tadi kita tinggalin, ayo kita pulang ke sana. Nggak ada, mereka tetap melaju. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diombang-ambingkan gelombang, angin sakal. Ya, angin sakal itu artinya angin yang berlawanan arah. Jadi sekali lagi kapal menuju ke depan, dia dari depan itu angin berhembus begitu kencang melawan, ya. Dalam bahasa Yunani enantios itu artinya berlawanan. Angin sakal itu artinya berlawanan. Lalu terjadi badai, lalu terjadi gelombang, dan itu menghantam sehingga mereka terombang-ambing. Ya, terombang-ambing, saudara-saudara. Dalam bahasa Yunani kalau dilihat terombang-ambing itu artinya di sana basanizo, itu artinya mereka tersiksa, ya, tersakiti, teraniaya. Dalam situasi seperti itu kacau mereka, saudara. Tetapi ada dua hal di sini. Yang pertama, mereka tidak pulang ke belakang, mundur ke belakang, tetapi terus maju, saudara-saudara. Yang kedua, dalam suasana kacau, kita tidak melihat Petrus salahkan Yakobus, Yakobus salahkan Thomas atau Petrus. Tidak ada, mereka saling menyalahkan di dalam situasi itu. Mereka melakukan yang terbaik tetap dalam situasi seperti itu, saudara. Mereka tetap maju. Nah, pelajaran-pelajaran kita ini, saudara, mengatakan bahwa kalau kita maju dalam hidup ini, saudara, ada angin yang melawan kita. Itu artinya kita sedang maju. Kalau kita sedang maju, saudara, memang melawan arus itu, saudara, selalu tidak enak. Ada sesuatu yang menghantam kita daripada ada gelombang menyakiti kita. Ada badai, saudara-saudara, mengombang-ambingkan, artinya menyiksa, menganiaya kita. Ingin membuat kita mundur, ingin membuat kita, saudara, kembali ke belakang. Tetapi, saudara, di sini mengajar kita bahwa tidak ada istilah di dalam Kristus untuk mundur. Kata firman Tuhan dalam Ibrani, kita bukan orang-orang yang mundur, tetapi kita orang-orang yang dipilih untuk terus maju, berlari kepada tujuan yang ada di depan kita. Tidak ada tempat di dunia ini, saudara, di mana tidak ada persoalan. Tidak ada tempat di dunia ini di mana tidak kita dapatkan tantangan gelombang, saudara. Tidak ada. Kita harus menyelesaikannya. Kalau kita tidak hadapi, tidak selesaikan gelombang hidup kita ini, kita berpindah ke tempat lain atau mundur, kita akan mengalami gelombang yang besar yang sama dalam hidup sampai kita mengatasinya.
Karena itu saudara, semua orang di dunia menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi saudara angin sakal. Angin yang bertiup berlawanan arah dengan arah kita. Selalu akan ada dalam hidup saudara. Dan itu saudara-saudara adalah sebenarnya untuk menunjukkan jati diri kita. Kita dewasa, kita tumbuh tidak di dalam Kristus waktu menghadapi semua itu. Apakah kita benar pengikut Kristus yang sejati, atau kita adalah orang-orang yang hanya mengikuti keberadaan diri hati kita sendiri? Berarti kita belum tumbuh di dalam Kristus. Kita belum mengikuti Kristus dan perintahnya. Murid-murid hanya ikut perintah. Ayo pergi ke seberang. Tidak diberitahu oleh Yesus bahwa ada badai nanti. Tidak diberitahu oleh Yesus saudara bahwa mereka akan diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tidak. Tuhan hanya menyuruh mereka maju. Demikian dalam hidup kita, iman kita, dalam perjalanan kita saudara. Tuhan tidak menyuruh kita mundur. Tuhan juga tidak menyuruh kita terus lihat spion kiri kanan. Tidak, maju. Ya. Kalau selalu kita melihat ke belakang saudara, maka semua kepahitan dari belakang mengejar Anda ke depan. Tetapi kalau saudara terus menatap ke depan, saudara akan menjadi pemenangnya atas gelombang kehidupan itu. Kita lihat di sini, murid-murid saudara-saudara terus maju. Lalu apa yang terjadi ketika mereka dalam situasi yang sudah sangat tidak bisa diatasi lagi? Yesus datang. Apakah tadi Yesus tidak tahu keadaan mereka saudara? Untuk itulah Yesus berdoa sebenarnya. Kenapa Yesus bisa datang ke tempat mereka di tengah laut itu saudara? Di tengah laut ketika jam 3 pagi. Karena di dalam doa Yesus tahu apa yang terjadi atas murid-murid. Inilah Tuhan kita saudara. Yesus kita yang telah bangkit, yang telah naik ke surga. Dia berada di samping kanan Bapa di sana untuk apa? Jadi perantara. Dia di sana mengawasi, memperhatikan hidup kita dari sana saudara. Dia menjadi pensafaat bagi kita di hadapan Tuhan. Dia berharap bahwa gelombang hidup yang kita hadapi ini, kita sadar bahwa Dia ada bersama dengan kita. Kekuatan Bapa dicurahkan kepada kita mengatasi karena Dia ada di sana. Dia menatap kepada Bapa di sana dan berkata, "Pa, saya sudah tebus dia. Kau harus tolong dia." Di tengah gelombang itu. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu. Itu sebabnya saudara-saudara, Dia datang tepat waktu. Dia tidak terlambat saudara. Dia tidak tunggu tenggelam dulu baru datang. Tidak. Bukankah selama ini kalau kita hadapi persoalan saudara, kita nggak sampai tenggelam? Ya kan? Nggak sampai saudara kita tenggelam. Toh buktinya kita masih ada. Kita masih kuat. Kita masih bekerja. Kita masih bisa ketawa. Masih bisa jalan-jalan. Kenapa? Saudara yang saya kasih, firman Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Artinya persoalan pun dalam hidup ini ada kadaluarsanya. Seberat apapun persoalan itu saudara, ada masa tidak berlakunya dia lagi. Masa kadaluarsanya. Dan masa itulah yang dialami murid-murid ketika mereka sudah lelah. Bayangkan saudara, dari sore sampai jam 3 pagi mereka berjuang. Tentunya walaupun mereka sudah pengalaman di tengah laut, saudara, Petrus dan teman-temannya ini sudah pengalaman, tetap pasti mereka dalam keadaan yang sangat kelelahan. Mereka tidak bisa lagi saudara punya tenaga yang cukup untuk mengatasi semua. Mungkin semua barang di atas perahu sudah dibuang, dikeluarkan. Mereka berusaha mengeluarkan angin, dayung terus maju ke depan. Saudara, itu akan sangat melelahkan. Dari sore hari sampai jam 3 pagi. Itu berapa jam? Saudara-saudara, terjadinya perkara itu. Dan di tengah-tengah mereka tidak sanggup, saudara, Kristus hadir di sana. Di sini mengajar kita saudara mengatasi persoalan. Dengan kemampuan kita akan terbatas. Tapi kalau Yesus hadir dalam hidup kita, tidak ada yang terbatas lagi. Amin.
Semua diselesaikan oleh Yesus. Yesuslah menyelesaikan, saudara. Yesus datang ke sana. Dan kemudian ketika Yesus datang berjalan di atas air, ya namanya saudara-saudara, di tengah laut yang gelap, saudara ya. Lalu kemudian ada angin sakal, yang ada gelombang besar. Lalu ada yang bisa melayang-layang di atas gelombang. Tentunya murid-murid menjadi takut. Petrus dan teman-teman takut. Nah, saudara, hal ini ternyata saudara-saudara, ternyata hal yang sering terjadi. Bukan hanya seperti yang kita lihat di Indonesia ya, suka ada penampakan. Gitu. Ternyata di seluruh dunia, saudara. Ya, mengapa Petrus dan teman-temannya berteriak itu hantu? Rupanya para nelayan pun di sana biasa menghadapi hal itu di tengah laut. Kadang-kadang ada penampakan, ada orang yang berjalan di atas air kelihatan. Sehingga mereka berteriak, itu hantu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Biasalah kalau dalam persoalan, saudara, ya kalau ada persoalan datang dalam hidup, nih orang Kristen, nih orang karismatik, biasanya yang disalahin siapa? Hah? Pendeta. Kalau ada persoalan nyalahin pendeta. Biasanya orang karismatik kalau ada persoalan di hidupnya yang disalahin, pasti yang pertama ditengking iblis. Oh, ini setan nih. Setan nih. Apakah selalu iblis, saudara? Tidak selalu juga ternyata. Tidak semua karena iblis persoalan-persoalan itu ada. Tetapi kalau persoalan itu dibiarkan, iblis bisa ambil bagian di dalamnya. Iblis bisa juga memang masuk dan mengacaukan kalau kita tidak segera kembali kepada Kristus. Tetapi di sini saudara-saudara, Yesus dengan tenang berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi kalau tidak tenang dalam persoalan, ketakutan menghadapi persoalan, khawatir, gelisah, saudara-saudara, inilah yang membuat cara pandang kita menjadi berubah. Kita melihat Tuhan jadi berubah, jadi hantu. Kita melihat teman-teman dalam hidup ini menjadi sesuatu yang mengecewakan kita. Kita merasa adalah korban. Kita merasa adalah selalu orang yang, aduh saya ini orang yang kasihan deh, perlu dikasihi, perlu dibeginikan, perlu. Kita menjadi orang yang begitu egois, saudara-saudara. Kalau kita tidak menyadari dan tidak tumbuh dewasa di dalam Kristus, ini yang bahaya seringkali terjadi. Dalam pelajaran ini, saudara, kita melihat, syukurlah Yesus tidak marah dengan mereka. Dan Yesus tidak pernah marah dengan kita ketika kita semua melakukan hal itu. Kadangkala waktu kita hadapi persoalan, kita marah sama Tuhan, marah sama orang sekeliling kita. Bahkan kadang-kadang kita jengkel, tidak bisa menerima keberadaan diri kita sendiri. Saudara, marah, kenapa saya jadi begini? Saudara, ada banyak hal, marah. Nah, tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan tetap datang dengan kasih dan berkata apa? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan selalu datang memberi kekuatan. Tuhan itu sumber kekuatan, saudara-saudara. Tuhan itu sumber dari yang kita butuhkan di setiap keadaan situasi itu. Kalau kita tidak tenang, kita harus datang kepada Tuhan, karena di dalam Kristus ketenangan itu. Kalau kita takut, kita harus datang kepada Yesus, karena dalam Yesus keberanian itu, saudara. Karena apa? Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Tidak ada roh ketakutan Tuhan beri. Menghadapi persoalan apapun di hidup ini, saudara-saudara, Tuhan, kalau roh Allah hadir, dan memang saudara orang percaya sungguh roh Tuhan ada padamu, ketakutan itu bisa dikalahkan dengan iman bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Naikkan persekutuan dengan Tuhan. Yesus dalam menghadapi banyak orang,
Yesus menghadapi puluhan ribu orang, saudara-saudara, setiap hari. Menghadapi semua persoalan-persoalan orang setiap hari. Tapi karena dia doa setiap hari, dia punya hubungan khusus dengan Bapa setiap hari, dia selalu bersama dengan Roh Allah di dalam dirinya. Dia tidak pernah takut hadapi apapun. Dia masuk ke tempat manapun, saudara, dia tahu bahwa Roh Allah ada bersamanya. Karena dia manusia waktu dia turun, saudara. Keilahiannya adalah Roh Kudus memenuhi dia. Ya, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus itu yang berjalan keliling menyembuhkan orang, melakukan mujizat dalam kuasa Roh Kudus dan membangkitkan orang mati. Kalau Roh Allah pada kita, Roh Kudus pada kita, sebesar apa tekanan itu, bahkan yang menekan mau mencabut nyawa kita sekalipun, saudara, kita tidak perlu takut kalau Roh Allah ada pada kita. Karena dia jauh lebih besar dari roh apapun. Kalau engkau betul di dalam Tuhan, saudara, orang mau pakai kuasa gelap, mau pakai santet, mau pakai sihir, mau saudara diracunin, apapun segala macam. Kami melewati, saudara-saudara, macam-macam seperti itu. Dihantam kuasa gelap, dikasih makanan racun. Dan segala macam. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kita baik-baik saja ya. Amin. Kenapa? Karena kita percaya Roh Allah yang ada pada kita jauh lebih besar. Istri saya dulu dikira mati di rumah sakit, saudara. Dokter sudah tidak mau datang, ya sudah lepas tangan, sudah dianggap sudah mati. Diracun lewat makanan. Jam 11 malam, saudara-saudara, tiba-tiba dia bangun. Saya yang kaget. Mau tidur karena capek juga. Perasaan saya dengar suara istriku. Saya bangun, saya tengok, dia duduk. Loh, Mah? Iya, saya mau ke belakang, mau kencing. Oh ya, nanti saya angkat. Karena sudah kurus sekali, tinggal tulang. Tengkorak. Dia bilang, tidak, saya bisa. Dia jalan sendiri, saudara. Jalan. Dan hari itu juga Tuhan pulihkan. Banyak kejadian-kejadian dalam rumah tangga kami hadapi. Bagaimana kuasa-kuasa kegelapan menghantam. Bagaimana orang mencoba ilmunya, segala macam kiriman-kirimannya. Tapi puji Tuhan, saudara. Roh Tuhan yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia. Karena itu selesaikan mitos-mitos seperti ini. Selesaikan dalam hidupmu. Kalau kau mau melihat kuasa dan berkat Allah dalam hidupmu, tinggalkan berhala-berhala apapun. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada benda mati. Tuhan tidak pernah kasih kemuliaan, kuasa, hadiratnya kepada benda mati. Bentuk apapun benda itu, saudara-saudara, menurut orang, ini dari warisan nenek moyang, dari pemberian ini, saya mau katakan itu warisan dari setan. Untuk membawa saudara tidak kepada Yesus, tapi kepada berhala yang lain. Bukankah Alkitab berkata, jangan membuat patung menyerupai apapun, baik yang ada di atas maupun yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Jangan sujud apalagi menyembah kepadanya. Jangan membuat benda apapun. Percaya kepada horoskop dan segala macam, sio, bintang, segala itu. Di dalam Yesaya dikatakan, sesungguhnya orang-orang seperti ini adalah seperti jerami yang akan dibakar api. Jerami itu kan, itu batang padi, saudara, yang sudah kering itu. Kalau sudah dipotong tuh padi, batang-batangnya yang sudah kering itu kan tidak perlu pakai minyak tanah atau pakai bensin, korek buang di situ, kebakar habis begitu mudah. Seperti itulah nasib orang-orang yang masih berharap kepada berhala. Seringkali dalam persoalan-persoalan hidup orang masih mengandalkan hal-hal seperti ini. Bahkan ada orang-orang Kristen mengandalkan itu, saudara, untuk pekerjaan, untuk jabatan. Tapi saudara, saya mau katakan itu semua tinggal tunggu waktu. Dulu saya cukup lama terlibat dengan kuasa gelap yang tidak main-main. Sebelum saya kenal Yesus, saya punya guru, saudara-saudara, bisa menghilang. Udah ada di tempat lain. Dia bisa jalan di tengah-tengah saudara begini tanpa kelihatan. Dia bisa naik di atas rumah orang.
Ya, ngambil apa saja tanpa kelihatan. Tapi waktu saya bertobat, saya doa. Saya ketemu tuh guru saya satu saat. Tuhan, selama 5 tahun sebelum saya ketemu saudara. Karena dia bilang begini, 5 tahun lagi kalau kau datang, itu ilmu terakhir akan saya berikan semua. Wah, saya pikir luar biasa. Tapi ternyata ketika saya berpisah dengan dia, saya ditangkap Tuhan malam-malam, saudara. Semua ilmu dihabisin sama Tuhan. Saya bertobat, saya menyerahkan diri. Saudara, saya ngalami kelepasan dari Tuhan. Saya doa terus buat guru saya. 5 tahun kemudian saya datang menemui dia. Saya kaget, dia sudah sekolah pendeta lebih duluan dari saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya aja belum sekolah pendeta waktu itu, saudara. Saya hanya pelayanan penginjilan. Saya kaget waktu datang. Hah? Saya bilang, jadi kemana semua itu? Dia bilang, tidak ada lagi. Tuhan sudah ambil. Itu satu sukacita yang besar waktu saya ketemu dia, saudara. Kenapa? Karena itu ilmunya dia tidak main-main. Dia mau bikin apa aja bisa. Kesaktiannya tidak main-main, saudara. Ya. Tetapi ketika dia bilang ketika ada KKR ketemu dengan Yesus, itu ilmunya tidak ada seujung kukunya Tuhan. Mati begitu saja, tidak berfungsi. Luar biasa. Tuhan kita ajaib, amin. Karena itu di sini mengajar kita. Di sini mengajar kita. Bereskan semua dari hidup kita kalau mau diberkati secara berlimpah oleh Tuhan. Buang semua, saudara-saudara, tinggalkan. Karena tidak mungkin kita mengasihi dua Tuhan, ya enggak? Karena kita punya dua Tuhan, saudara. Kita bekerja misalnya ada 2 bos kita. Pasti yang satu lebih kita sayang daripada yang lain. Atau bisa jadi kadang-kadang kita adu domba bos kita. Ya enggak? Bisa terjadi, saudara-saudara. Ya kan? Karena itu Tuhan melarang kita untuk punya 2 Tuhan. Bahkan dalam hal berkeluarga, Tuhan hanya izinkan boleh satu. Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya berbicara ke dalam hidup kita. Selesaikan. Jadi sebenarnya, saudara, Tuhan sudah banyak bersuara kepada hidup kita. Tapi kadangkala kita ini yang keras hati. Lalu kita terus berseru kepada Tuhan, kenapa enggak diberkati? Padahal kita yang keras hati. Tuhan sudah bukakan semua jalannya. Kalau kita ingin mengalami lebih lagi, dan kita tidak ingin melihat hantu di hidup kita, saudara. Segala sesuatu kita pikir, jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini. Lalu kita mengunjungi lagi orang pintar yang sana, lalu ambil yang ini, pakai yang ini, pakai barang ini. Semuanya itu, saudara, adalah tipuan iblis supaya kita tidak fokus kepada Kristus. Lalu, saudara, pengalaman yang indah terjadi. Petrus waktu dengar Yesus berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Petrus dengar itu langsung dia bilang gini, wah benar Tuhan itu kamu? Kalau benar kamu, coba suruh saya datang di atas air dah. Berjalan di atas air. Tuhan bilang, ayo datang. Apa yang dilakukan Petrus, saudara? Dia turun dari perahu. Dia berjalan. Berjalan, saudara, menuju kepada Yesus. Kalau kita ingin mengalami Yesus, mencapai tujuan-tujuan yang mulia dalam Yesus, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Perahu-perahu hidup yang kita kasihi selama ini harus kita tinggalkan. Kalau mau menemui Yesus sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kemalasan-kemalasan kita, saudara, harus kita buang. Ada orang keinginannya kuat sama Tuhan, tapi doanya malas, baca Alkitabnya malas. Bagaimana mau jumpa Tuhan? Ibadah malas, bagaimana mau jumpa Tuhan? Tuhan selalu juga, saudara, sudah memberi kita anugerah, kasih karunia, tapi Tuhan berkata, kerjakan itu. Artinya tekunlah di dalamnya, setialah di dalamnya perintah-perintah. Dan apa yang membuat Petrus berjalan di atas air, saudara? Dia dengar perintah, datanglah. Dia datang, dia jalan.
Wah, itu Petrus saudara gagah. Begitu dia turun begini, kakinya tidak tenggelam. Dia keluarkan satu lagi. Oh iya, tidak tenggelam. Oh, dia lihat Yesus bercahaya, mata Petrus langsung dia jalan. Wah, saudara-saudara. Tapi tiba-tiba dia nengok ke samping. Oh ini air tuh. Di gelombang tuh. Waduh, ada angin. Tenggelamlah dia. Kapan kita tidak fokus kepada Kristus? Kapan kita mulai meragukan firman-Nya, saudara? Masalah datang. Kapan kita mulai tidak yakin bahwa Allah bisa menolong kita, firman-Nya bisa menolong kita? Tenggelamlah kita. Ada yang menarik hikmat Tuhan. Saya berdoa tadi malam dalam merenungkan ini, saudara, seperti ada satu hikmat Tuhan datang dalam pikiran saya. Kenapa Petrus, saya bilang, Tuhan, kenapa Petrus berani jalan di atas air? Karena Petrus nelayan. Dalam pikiran saya tuh ada seperti kalimat, karena Petrus nelayan. Maksudnya Tuhan, iya, selama ini dia lihat Yesus hanya di darat, mengerjakan mujizat-mujizat sampai orang mati bangkit. Tapi dia seorang nelayan. Dia belum pernah melihat Yesus melakukan sesuatu di dalam laut bagi dirinya. Lalu kemudian ketika Yesus datang berjalan, sesuatu yang baru muncul dalam pikiran dan hati Petrus. Wah, ternyata Yesus bukan hanya berkuasa di darat, tapi dia berkuasa atas segala situasi termasuk di laut. Wow, Tuhan, kalau saya tahu selama ini bahwa Engkau berkuasa atas laut ini, kenapa saya butuh perahu ini? Saya bisa jalan di atas laut ini kalau begitu, Tuhan. Gak harus sewa-sewa perahu. Saudara, lalu dia berkata, kalau Engkau itu Tuhan, sekarang suruh saya jalan. Dan ternyata saya bisa jalan. Apa pelajaran yang kita ambil, saudara-saudara, dari sana? Bukankah Yesus mau mengatakan, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, setiap pekerjaan kita, setiap apa yang dipercayakan Yesus kepada kita, saudara-saudara, dalam hidup ini, Dia ada di sana untuk membuat kita, saudara, bisa melakukan perkara-perkara besar dan mujizat-mujizat besar. Amen. Kalau ada persoalan, saudara tidak tenggelam dalam persoalan itu, tapi saudara berdiri di atasnya. Saudara, Tuhan ada di sana melakukan mujizat untuk pekerjaanmu. Itulah fungsinya Tuhan. Ketika ada badai di sana, saudara-saudara, dalam pekerjaan itu, lalu engkau keluar dari fokus, merasakan badai itu terlalu berat, saudara mulai ditenggelamkan oleh badai itu, cepat-cepatlah masuk dalam doamu. Jangan lari kemana-mana. Jangan cari pertolongan ke Mesir, cari pertolongan kiri kanan, cari Tuhan. Hanya itu yang tidak akan menenggelamkan kita. Dan yang bisa mengangkat kita kembali, saudara, berdiri tegak kembali di atas badai adalah Yesus. Untunglah Petrus segera berkata, Tuhan tolong. Pekerjaan apa yang tidak ada badainya, saudara? Coba beritahu saya. Di ladang Tuhan apa tidak ada badai? Oh, badainya gede-gede. Bahkan mungkin lebih besar, saudara-saudara, sampai dikatakan, saudara-saudara, ada dua pekerjaan di bumi ini yang stresnya tertinggi. Yang pertama jadi presiden. Yang kedua jadi pendeta. Kalau pemimpin perusahaan, saudara, karena dia bayar orang, dia bisa perintah. Dia pakai sistem kalau pekerjaan itu kejar target, pasang, dan dia bayar. Kalau presiden, saudara, dikasih amanah sama rakyat, dia bikin aturan.
saudara-saudara, tapi dia tidak bisa membuat rakyatnya pun menderita kalau tidak diteriaki rakyat. Dia harus memberi perlindungan sedemikian, pokoknya itu pekerjaan yang cukup melelahkan. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah para pendeta. Makin besar jemaatnya, saudara, artinya apa? Bebannya makin berat. Karena tugas seorang pemimpin dalam gereja, menurut di dalam Alkitab, saudara, adalah berjaga-jaga atas jiwa domba-dombanya. Saudara pikir mudah menjadi seorang pemimpin jemaat? Tidak. Saudara di rumah kalau punya persoalanmu saja di rumah yang kau gumuli. Tapi seorang pendeta tidak. Tengah malam kadang kita terbangun gelisah, tidak bisa tidur semalaman. Yang ada di pikiran kita, saudara, muncul tiba-tiba Tuhan kasih lihat si ini lagi masalah ini, si ini. Kita harus berdoa. Kita harus berurai air mata. Walaupun dia tidak tahu bahwa malam itu saya berdoa untuk dia, sehingga dia bisa keluar dari persoalan yang beban yang dia hadapi. Banyak orang yang, waduh luar biasa, tiba-tiba terjadi mujizat begini ya. Dia tidak tahu bahwa ada orang yang disuruh Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwanya. Itulah para pemimpin rohani. Saya tidur jam berapapun, saudara-saudara, tidur jam 1, jam 2 terbangun. Dan kalau saya sudah terbangun, saya kembali ke kamar, saya tidak langsung bisa tidur. Gelisah. Itu mulai muncul kadang-kadang suara, kadang itu seperti kita melihat bayangan orang. Mulai berdoa, apa yang kau mau Tuhan? Kenapa orang ini Tuhan? Kalau kita tidak fokus dengan Tuhan, saudara, beban hidup nggak bisa kita selesaikan. Kalau saya nggak fokus dengan Tuhan, saya tutup jemaat. Saya lama berhenti jadi seorang gembala. Kadang-kadang kita sudah capek melakukan banyak hal, kita diperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Saya ngalami berkali-kali. Saya merintis jemaat, begitu bagus, datang diambil oleh sinode, kasih orang lain, macam-macam terjadi. Kalau saya mau pahit hati, saudara, sudah lama saya berhenti jadi pendeta. Tapi saya tahu satu hal, di dalam Tuhan tidak ada jalan mundur. Yang ada kita harus maju. Kita harus maju di dalam Tuhan, amin. Apapun persoalan saudara, jangan mundur dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan, bersihkan. Mungkin banyak di dalam perahu kita nih barang-barang yang kurang beres. Buang aja lah. Atau saudara, kita terlalu berada dalam zona nyaman sehingga kita tidak mengenal Yesus. Jadi saudara, pengenalan Petrus akan Allah terjadi ketika ada badai. Gara-gara ada badai itulah saudara, Petrus jadi kenal, oh Yesus ternyata bukan hanya Yesus yang berkuasa di darat, tapi dia juga berkuasa di laut. Kalau ada badai di rumah tangga kita, saudara, ada Yesus di sana, amin. Kalau ada badai di dalam masalah di pekerjaan kita, dalam ekonomi kita, saudara, ada Yesus di sana. Tinggal kitanya mau melihat nggak Yesus ada di sana. Bagaimana cara kita melihat Yesus ada di sana? Masuk dulu di hadiratnya Yesus. Doa. Temui dia. Tuhan, dalam situasi ini saya ingin hanya Engkau dengan saya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, akhirnya terjadilah bahwa mereka lepas. Petrus mendapat satu hikmat baru, pengertian baru, dan pengenalan. Penting pengenalan akan Tuhan, saudara. Janganlah menolak setiap persoalan, menganggap persoalan itu jahat. Tidak.
Bagi kita anak Tuhan, persoalan itu datang, saudara, sebenarnya mau mengajar kita banyak hal. Untuk mengoreksi diri kita. Dan yang berikut adalah lewat persoalan ini mata kita menjadi semakin terang melihat siapa Yesus itu di tengah persoalan. Itulah yang terjadi dengan Petrus. Dan jangan lupa saudara-saudara, mujizat hanya terjadi berhubungan dengan firman Allah. Karena Yesus berkata kepada Petrus, marilah, datanglah. Petrus taat. Ketaatan dan iman tidak bisa dipisah. Kita percaya firman, tapi kalau kita tidak taat berjalan dalam firman juga tidak melihat mujizat juga, saudara. Itulah zona nyaman kita kadangkala, terlalu nyaman dalam iman. Firman Tuhan semua kita tahu, tapi kita tidak jadi pelaku, tidak mau keluar dari perahu lama kita dan masuk dalam satu zona yang lebih luas, lautan luas. Melihat bahwa dalam lautan itu ada banyak berkat ikan-ikan yang besar-besar di sana. Kalau kita hanya di dalam perahu, ya segitu-segitu aja yang bisa kita tangkap ke perahu. Ada berapa banyak bisa masuk di perahu? Ya sebesar perahu itu tempat ikan itu. Tapi kalau dia keluar dari dalam, dia bisa melihat jauh lebih besar daripada di perahu itu. Kadangkala kita harus keluar, saudara, dari zona-zona nyaman kita. Berani dalam iman membuat tindakan-tindakan, asal itu kita tahu bahwa kita mendengar dari Tuhan. Jalan. Percaya Tuhan akan memberkati dalam semua itu. Dan kita bersyukur Tuhan menolong Petrus. Petrus diangkat kembali dan Petrus kemudian saudara kembali bersama dengan Yesus. Nah, Yesus berkata, "Mengapa kamu, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi bimbang, saudara, adalah sebuah tanda bahwa kita kurang percaya. Kita kurang percaya karena kita kurang fokus, kita kurang hubungan dengan Tuhan. Kita kurang iman, saudara, karena kita kurang dalam hubungan dengan Tuhan dan firman Allah. Dan ingat, dalam semua yang terjadi di hidup kita, saudara, yang terakhir adalah karena Yesus di sini, saudara, mengharapkan pengenalan itu membawa kita menjadi seorang penyembah yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kepada Tuhan. Sejauh mana yang kita kenal Tuhan itu, saudara, sejauh itu kita terima. Kalau kita kenal Tuhan sebagai penyembuh, kita hanya menerima kesembuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan sebagai sumber berkat, ya hanya berkat-berkat itu bagian milik kita. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai El Shaddai. Saudara tahu artinya El Shaddai? El Shaddai itu, saudara-saudara, artinya seorang ibu, ya, seorang wanita yang memiliki banyak, maaf kata saudara, itu banyak buah dada. Dia bicara buah dada, El Shaddai itu. Itu buah dadanya Tuhan, saudara. Digambarkan bahwa dialah sumber. Kita itu hanya bayi yang minum dari situ. Hidup kita itu dari situ, tidak ada yang lain. Semua sumber yang dibutuhkan seorang bayi itu, saudara, dalam hidupnya untuk bertumbuh dewasa dan besar, itu ada di dalam buah dada ibunya. Dan itulah arti kata El Shaddai. Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu. Persoalannya adalah apakah ketika kita dalam masalah, kita datang kepada sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Kiranya firman Tuhan ini, saudara, menolong kita untuk senantiasa mengenal Tuhan dengan lebih baik, mengasihi Dia, dan taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui kisah ini kami boleh melihat Tuhan, kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Tidak ada jalan mundur bagi kami, Tuhan. Hanya yang bisa kami lakukan maju terus. Walau ada badai, ada angin sakal yang melawan, ada yang hendak menyakiti kami, yang membuat kami mau mundur, yang membuat kami mau tersakiti dan merasa adalah korban dan tidak berguna apa-apa. Kami hanya menuntut,
Tetapi Tuhan, itulah tipuan-tipuan dari iblis dengan angin sakalnya itu. Kami bersyukur melalui firman ini kami diajar Tuhan. Dalam situasi ini tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan, kami belajar di sini untuk menantikan Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan datang, semuanya selesai. Dan dalam situasi ini juga Tuhan mengajar kepada kami bahwa Tuhan hadir di segala tempat, di segala situasi kami, adalah untuk membuat kami mengenal Tuhan melalui persoalan yang kami hadapi. Mungkin ada anakmu yang menghadapi persoalan di dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah Tuhan melalui persoalan itu mereka boleh melihat Yesus, bahwa Yesus ada di sana untuk menyelesaikan persoalan. Bahwa Yesus ada di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan adalah untuk juga meredakan badai-badai di dalam pekerjaan itu dan menyatakan berkat-berkat-Nya kembali dalam pekerjaan. Dan segala situasi hidup Engkau hadir di sana Tuhan untuk memberikan dan menenangkan semua badai dan menyelesaikan persoalan. Persoalan apapun yang ada Tuhan, kami tahu ada masa di mana persoalan itu harus selesai, berhenti, atau kadaluarsa. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami hidup, kekuatan untuk menghadapinya dan dapat keluar melalui pintu yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan di sana. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus Tuhan, aku memberkati umat-Mu dimanapun Tuhan, yang hadir atau yang tidak hadir Tuhan. Kami percaya bahwa mereka ada semua dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih. Kau selesaikan dimanapun mereka berada persoalan mereka. Tenangkan mereka Tuhan. Nyatakan bahwa mereka tidak perlu takut. Nyatakan bahwa Engkau mengasihi. Dalam segala perkara Engkau senantiasa penuh dengan kelembutan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Gereja-Mu kami serahkan. Gereja dalam milik-Mu, bukan milik kami Tuhan. Kalau ada kebutuhan dalam gereja ini, kepadamu lah kami berharap. Engkaulah El Shaddai yang menyediakan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa bagi anak-anak-Mu, Bapa bagi gereja-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Demi Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur ini. Haleluya.